Dan saya Dr. Ahmad Dhani dengan NBI 28. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Pada umumnya dikenal dua jenis kebijakan fiskal, yaitu yang pertama kebijakan fiskal ekspansif, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional dan menurunkan tingkat pengangguran. Yang kedua, ada kebijakan fiskal kontraktif, ditujukan untuk menurunkan tingkat inflasi dan memperkecil defisit neraca pembayaran luar negeri. Yang kedua ada masalah makroekonomi dan kebijakan fiskal. Masalah pengangguran dan inflasi. 1. Mencakup tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. 2. Menghadapi masalah pengangguran. 3. Menghadapi masalah inflasi. Untuk masalah makroekonomi dan kebijakan fiskal yang pertama yaitu mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh dengan diagram seperti di gambar. AE sama dengan AEF, di mana AE adalah pengeluaran agregat sebenarnya dan AEF adalah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Dengan kedua fungsi pengeluaran agregat tersebut bertinggi karena konsumsi tenaga kerja penuh dicapai. Pendapatan nasional adalah DF. 2. Menghadapi masalah pengangguran. Contohnya seperti ini gambarnya. Keseimbangan perekonomian negara yang menghadapi masalah pengangguran. Masalah ini terjadi karena pengeluaran agregat AE adalah di bawah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh atau AF. Pendapatan nasional adalah Y, yaitu nilainya di bawah pendapatan nasional potensial atau YF. Garis AB dinamakan jurang deflasi. Jurang deflasi adalah jumlah kekurangan perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai konsumsi tenaga kerja penuh. Lalu yang ketiga, menghadapi masalah inflasi. Tingkat kegiatan ekonomi yang melebihi tingkat konsumsi tenaga kerja penuh dan berlaku inflasi. Dalam keadaan yang sebenarnya, pendapatan nasional real yang wujud tidak dapat melebihi YF. Maka keadaan di mana Y lebih besar daripada YF hanya mungkin terjadi apabila harga-harga telah mengalami kenaikan yang menyebabkan sejumlah barang tertentu sekarang mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan sewaktu kenaikan harga-harga belum berlaku. Perbedaan di antara AE dan AF dinamakan jurang inflasi, yaitu kelebihan dalam pengeluaran agregat di atas pengeluaran agregat pada konsumsi tenaga kerja penuh yang menimbulkan kekurangan barang dan seterusnya menaikkan harga-harga. Yang 2. Peran kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memegang peranan yang cukup penting dalam menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi dan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi ke arah tingkat yang dikehendaki. Diperlukan menjalankan sistem pasar bebas dan mengurangi campur tangan pemerintah, termasuk kebijakan fiskal yang aktif dalam kegiatan perekonomian. Pengangguran dan kebijakan fiskal yang pertama, besarnya perbedaan di antara pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai dengan pendapatan nasional yang akan tercapai pada konsumsi tenaga kerja penuh. Yang kedua, bentuk kebijakan fiskal diskresional yang akan dilaksanakan. Dan yang ketiga, besarnya kecondongan konsumsi marginal pendapatan nasional atau EPC. Selanjutnya yaitu ada pengertian uang. Uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara atau untuk menggandakan tukar menukar perdagangan. Syarat-syarat uang agar diterima di masyarakat: yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas. Dan yang terakhir, bendanya mempunyai mutu yang sama. Lalu untuk fungsi uang sendiri, yaitu yang pertama, uang sebagai perantara tukar menukar. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Dan yang ketiga, uang sebagai alat pembayaran tertunda. Yang keempat, uang sebagai alat penyimpan nilai. Selanjutnya ada peranan uang terhadap kebijakan fiskal. Uang memegang peran penting dalam kebijakan fiskal karena menjadi alat untuk pendanaan program-program pemerintah seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pengelolaan uang juga mempengaruhi inflasi, tingkat suku bunga, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pengertian perbankan. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dan selanjutnya ada fungsi perbankan. Yang pertama, sebagai lembaga kepercayaan untuk simpan dana masyarakat, perbankan mempunyai fungsi khusus dalam penciptaan uang dan mekanisme sistem pembayaran dalam perekonomian.
Yang kedua, sebagai intermediasi keuangan, perbankan mempunyai fungsi khusus dalam memobilisasi simpanan masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit dan pembayaran lain kepada dunia usaha. Yang ketiga, sebagai lembaga penanaman aset finansial, perbankan berfungsi mentransformasi suatu aset finansial, yaitu simpanan masyarakat, ke dalam bentuk aset finansial lain, yaitu kredit dan penanaman dalam bentuk surat berharga yang dikeluarkan pemerintah dan bank sentral. Lalu peran perbankan terhadap kebijakan fiskal, yaitu perbankan memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan fiskal karena mereka menjadi salah satu kanal utama melalui mana kebijakan fiskal diimplementasikan. Bank membantu pemerintah dalam membiayai defisit anggaran dengan membeli obligasi pemerintah, dan mereka juga memainkan peran dalam pengaturan suku bunga yang mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, bank juga memiliki sumber pendanaan bagi sektor swasta yang juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan fiskal. Yang terakhir, kesimpulan. Kebijakan fiskal di suatu negara merujuk pada keputusan dan tindakan pemerintah terkait pengelolaan dan pendapatan negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Ini mencakup pengaturan pajak, pengeluaran publik, subsidi, dan pengelolaan defisit anggaran. Setiap negara memiliki kebijakan fiskal yang unik sesuai dengan situasi ekonomi, politik, dan sosialnya. Misalnya, beberapa negara mungkin menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara yang lain mungkin mengadopsi kebijakan yang lebih konservatif untuk mengendalikan inflasi atau defisit anggaran. Mungkin itu penjelasan dari kami. Apa mungkin teman-teman ada pertanyaan? Apa perbedaan antara kebijakan fiskal ekspansi dan kebijakan fiskal kontraktif? Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa perbedaan antara kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif? Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak, sedangkan kebijakan fiskal kontraktif bertujuan untuk menstabilkan atau meredakan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pajak. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ayah. Bagaimana kebijakan moneter dapat mengurangi risiko pengangguran suatu negara? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Eko. Kebijakan moneter yang mengandung suku bunga dapat mempengaruhi aliran modal dan permintaan terhadap mata uang suatu negara, yang pada gilirannya mempengaruhi nilai tukarnya. Mengapa koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter penting dalam mengelola ekonomi suatu negara? Saya akan menjawab pertanyaan dari Devi. Mengapa koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter penting dalam mengelola ekonomi suatu negara? Koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter penting untuk mencapai tujuan ekonomi yang seimbang, seperti pertumbuhan yang stabil, inflasi yang terkendali, dan keseimbangan anggaran. Dengan bekerja bersama-sama, kedua kebijakan dapat saling menguatkan dan menghindari konflik kebijakan yang merugikan ekonomi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Thank